Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar atau Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yang diterjemahkan dengan apa? Ilmu Nahwu praktis. Ya, jadi muyassar itu artinya praktis. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang isim-isim mu'rab dan tanda-tanda perubahannya. Ya, isim-isim mu'rab dan tanda-tanda perubahannya. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya perubahan yang terjadi pada isim mu'rab ada kalanya perubahannya tersebut dengan harokat, dan ada kalanya perubahannya itu dengan huruf. Ya, ada yang rofaknya, nasabnya, khofatnya itu dengan harokat, dan ada juga yang rofaknya, nasabnya, khofatnya dengan menggunakan huruf. Walhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada al-asmaul khamsah, ya. Terakhir sampai asmaul khamsah. Baik, kita tanya dulu. Ada berubah ya. Baik, dari Bu Ajeng, coba sebutkan tanda i'rabnya isim mufrad. Oke. Oke. Majrur kasrah. Taib. Isim mutsanna Bu Lutfi. Naam. Apa? Ya-nya dengan jer atau jernya dengan ya? Adanya ya dan ada karena ya, karena jer. Oke. Bu Ayu, jamak mudzakkar salim. Oke. Oke. Majrur ya. Baik. Jamak muannats salim, Bu Sri. Oke. Majrur kasrah. Ada Bu Aisyah? Enggak ada. Baik. Pak Dafikin, jamak taksir. Marfu'nya dhammah, nasabnya mansubnya fathah, terus majrurnya kasrah standar. Ya. Kalau asmaul khamsah, Pak Eka? Alif, majrur dengan ya. Baik, Pak Ahmad, isim mutsanna. Rafa atau marfu sama aja sebenarnya. Marfu'nya dengan alif. Oke, terus mansubnya ya, majrurnya ya. Baik. Pak Tio, jamak muannats salim. Rafa dengan dhammah. Fathah, salah. Mansubnya dengan mansubnya dengan kasrah, betul. Mansubnya dengan kasrah, terus
Ya, majrurnya dengan kasroh. Asmaul khamsah, Pak Hardi. Marfu'nya wau, Wow. mansubnya pak alif, Mm-mm. majrurnya ya. Majrurnya ya. Pak Anto, isim mufrad, rafa dengan doma, nasab, fathah, cer, kasroh. Keren nih Pak Anto ini. Baik. Bu Lutfi, bagaimana cara membedakan isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim ketika nasab dan cer? Kan sama-sama dengan menggunakan ya, itu nasab jernya. Cara membedakan ini nasab, ini majrur bagaimana? Bertemu dengan huruf jar ya. Jadi kalau tidak ada huruf jar kok pakai iya, maka dia mansub. Demikian pula ini terjadi pada jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim nasab dengan jarnya sama-sama dengan menggunakan apa? Kasroh. Ya, sama-sama dengan menggunakan kasroh. Baik. Kita masuk ke kitabnya. Kita akan masuk poin yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Isim mu'rab yang ke-7 adalah isim maksur. Isim maksur. Pada Fikin, apa itu isim maksur pada Fikin? Isim yang tidak beraturan. Maksur. Kalau pakai sin baru pecah itu. Ini pakai shad, maksur. Yang isim yang berakhiran dengan ya. Yang tetap. Oke, yakin? 50%. Jadi belum yakin. Belum yakin. Baik. Pak Ahmad, apa itu isim maksur? Alif. Alif teh? Ya, alif yang tetap. Itu contohnya al-fatah itu loh. Contohnya al-fatah. Oke. Jadi isim maksur adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya, dikatakan lazimah karena tidak bisa dirubah ataupun ya digantikan. Baik, kata beliau al-maksur marfu'nya itu dengan menggunakan dhammah muqaddarah. Ya, dengan dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan fathah muqaddarah. Majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Baik, perhatikan maksudnya. Jadi kalau di dalam pembahasan ilmu nahwu, harakatul i'rab, harakatul i'rab itu terbagi menjadi dua. Ingat, i'rab itu perubahan ya. Jadi harakatul i'rab, harokat apa? Perubahan pada suatu kata. Itu ada dua macam. Ada harokat yang dia itu i'rabnya zahir. Ya, atau zahirah begitu bisa. Harokatnya zahir. Harakatul i'rabnya zahirah, nampak. Jadi ketika rafa, nasab dan jernya kelihatan. Rafa misalkan isim mufrad, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah terlihat. Tapi ada kalanya juga harakatul i'rabnya itu berbentuk muqaddarah. Ya, harakatul i'rabnya berbentuk muqaddarah. Maksudnya muqaddarah itu gimana? Maksudnya muqaddarah sebenarnya kata tersebut terjadi perubahan.
akan tetapi perubahannya tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Kita lihat coba tadi. Kita lihat. Ketika beliau menyebutkan marfu'nya dengan menggunakan apa? Dhammah. Mansubnya dengan menggunakan fathah. Majrurnya dengan menggunakan kasroh. Sama seperti isim mufrad. Gitu ya. Cuman bedanya ini harokatnya itu, dhammahnya itu muqaddarah. Ya, jadi kita anggap dia apa? Terjadi perubahan, cuman perubahannya dikira-kirakan begitu. Tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Perhatikan. Dikarenakan kata tersebut ini muqaddarah terjadi pada dua tempat nanti ya. Muqaddarah itu ya muqaddarah terjadi pada beberapa tempat. Maaf. Muqaddarah terjadi pada beberapa tempat. Yang pertama pada isim al-maksur. Perhatikan. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan apa? Alif lazimah. Contoh seperti situ. Ya, al-fata. Sekarang al-fata huruf akhirnya apa di situ? Huruf akhirnya adalah alif. Dan secara kaidah yang namanya alif itu tidak bisa menerima harokat. Ya, tidak bisa menerima harokat. Nggak bisa antum katakan misalkan al-fata menjadi apa? Begitu diharokati dhamma, bisa nggak? Nggak bisa. Atau diharokati fathah, ya nggak bisa. Diharokati kasroh juga tidak bisa. Lah, kenapa tidak bisa? Karena memang alif itu adalah suatu huruf yang tidak bisa menerima harokat. Sehingga kata mereka, pada contoh al-fata, kita buat contohnya misalkan, fata kemasukan kata kola. Ya misalkan kola, kita kemasukan apa? Fata ini kemasukan fiil yang pertama jaa, kita jelas jaa al-fata, telah datang seorang pemuda. Pemuda di sini statusnya sebagai subjek, pelaku kan? Dan pelaku itu harus harokatnya apa? Dhammah. Sedangkan di sini dia berakhiran alif. Maka kita katakan di sini al-fata marfu. Al-fata di situ marfu. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Jadi seakan-akan di sini ada dhammahnya begitu tapi tidak terlihat. Ya. Kenapa kok tidak terlihat? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Atau contohnya lagi kemasukan ro'aitu. Kata setelah ro'aitu sebagai apa nanti? Sebagai objek. Ya, sebagai sasaran, dan sasaran itu harus nasab. Di sini juga sama, muqaddar. Atau kemasukan ala misalkan. Kata setelah ala apa? Kasroh. Di sini karena dia alif tidak bisa terlihat harokat kasrohnya. Maka kita katakan i'rabnya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jernya dengan, dan inilah yang dahulu anak katakan kenapa kok dinamakan dengan nama isim maksur bukan nama isim mufrad. Karena kalau secara jumlah isim maksur itu juga menunjukkan seorang pemuda contohnya. Tapi dia tidak digolongkan dengan isim mufrad. Kenapa? Karena nanti dari sisi harokat i'rab dia punya kondisi tersendiri. Makanya dibedakan namanya menjadi isim maksur. Kalau isim mufrad, rafa dengan dhammah nampak, fathah dengan fathah nampak, kasrahnya juga nampak. Sudah nih ya? Baik. Yang kedua, muqaddarah ini terjadi. Jadi kalau isim maksur ini semua harokat i'rabnya muqaddarah. Yang kedua nanti terjadi pada isim al-manqus.
Isim mangkus yang mana Bu Ajeng? Berakhiran ya lazimah. Contohnya? Contohnya apa? Al-qadhi. Cuma di sini harusnya dikasih ya. Yang cetakan antum nggak ada ya-nya dikasih titik. Ya dikasih titik jadi. Karena isim mangkus kan berakhiran ya. Dan sering Anda sebutkan beda antara ya sama alif yaitu dalam masalah titiknya. Kalau alif bengkong tidak ada titiknya, kalau ya ada titiknya. Baik. Contohnya al-qadhi. Ya, contohnya isim mangkus adalah al-qadhi. Perhatikan al-qadhi. Sudah? Lah untuk al-qadhi ini yang muqaddarah cuma 2. Yang muqaddarahnya cuma dhammah muqaddarah sama kasrah muqaddarah. Ya. Adapun fathahnya dhahirah. Saya ulangi, kalau isim maksur semuanya muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Kenapa? Karena alif memang tidak menerima harokat. Sedangkan kalau pada isim mangkus, ya pada isim mangkus yang muqaddarah itu cuma dhammah sama kasrah. Sedangkan fathah nampak. Kenapa nampak? Kita lihat dulu contohnya di kitab. Lihat, pada contoh rofanya al-qadhi dengan apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa kau pakai dhammah muqaddarah? Kata mereka, ya, dhad harokatnya apa? Kasroh. Kalau ya-nya di dhammah, kata orang Arab berat. Ya, habis kasroh kemudian dhammah itu berat. Ya, Pak Ahmad, alqa berat atau enggak? Karena bukan Arab sampean jadi. Orang Arab itu nggak pengen repot dia. Ya, qadhi habis yu gitu loh. Habis ke bawah itu mulutnya kan agak lebar nih, terus dimuncucungkan, mereka kan berat banget ini. Ya, al-qadhi yu begitu loh. Kata mereka berat. Kita orang Indonesia biasa karena makannya gaduh-gaduh campur semua, oke. Ya, orang Arab nggak mau dia, berat katanya. Terus gimana jadi? Ya sudah, rofanya dengan dhammah muqaddarah aja, kita yang gampang-gampang aja. Jadi ngomongnya apa? Ja'a al-qadhi. Al-qadhi rofa atau nasab? Rofa. Apa tanda rofanya? Dhammah. Dhammah apa? Muqaddarah. Terus kalau nasabnya gimana? Kata mereka fathah. Lihat ini tulisannya. Ya, di sini tambahannya fathahnya dhahirah. Ya, dhahirah apa? Terlihat. Kenapa kok terlihat? Kata mereka gampang, ringan. Ya, al-qadhi ya. Coba qadhiyu dengan qadhiyah lebih ringan mana? Qadhiyah. Ringan kata mereka. Oh, enggak apa-apa kalau yang nas fathah. Ya, ya sudah. Kelihatan. Ya. Sedangkan ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Karena kata mereka juga berat. Qadhi itu loh. Ya, qadhi dengan qadhiyu itu mereka merasa berat. Qadhiyah ringan. Ini orang Arab ya, kita ikut aja sudah apa kata mereka, sudah pokoknya begitu. Jadi dua isim ini, isim maksur ya, isim maksur dan isim mangkus ini kita atau disebutkan oleh beliau di sini bahwasanya tanda i'rabnya dengan apa? Dengan i'rab muqaddarah. Ya, ada i'rab dengan muqaddarah. Sebenarnya di sini ada poin yang ketiga ini. Ya, di sini ada yang ketiga, cuman karena belum disebutkan, saya tidak sebutkan dulu. Ada yang ketiga nanti ini. Ya, ada yang ketiga. Nanti kalau sempat masuk, oh ada penyebutannya, kita baru sebutkan. Intinya saat ini, ya, saat ini kita mengetahui dua yang muqaddarah, yaitu isim maksur dan isim mangkus. Ya, isim maksur dan isim mangkus. Dan Anda ingatkan kembali,
untuk tabel ini harus di luar kepala. Ya, harus di luar kepala. Sering-sering antum kunjungin. Kalau antum mau buat lebih ringan, antum buat sendiri. Contohnya antum hilangkan semua, antum kasih isim mufrad, rafa, nasab, dan semua kan. Misalkan antum buat, buat misalkan gini. Isim al-mufrad, misalkan antum seret. Dhamma, fathah, kasroh, begitu. Ya, itu sudah untuk menghafalkannya. Harus di luar. Kenapa anak bilang harus di luar kepala? Karena ini adalah titik penting ketika kita baca kitab. Ya, nanti kan beliau akan sebutkan ke depannya pembahasan kapan isim itu harus dibaca rofa, kapan isim itu harus dibaca nasob, kapan isim itu harus dibaca jer. Akan sebutkan tempat-tempatnya. Jadi ketika kita masuk ke tempat tersebut, oh ini rofa ini, ternyata dia isim musanna, harus tahu tanda rofanya apa. Oh ini jamak mudzakkar salim, harus tahu tanda rofanya. Nasabnya juga seperti itu, jarnya juga seperti itu. Maka harus hafal ini. Ya, hafal di luar kepala. Paling tidak untuk saat ini, ketika kita baca Al-Quran aja. Ketika kita baca Al-Quran, tahu, oh ini dia rofa, oh ini mansub, oh ini majrur, kita tahu. Insyaallah sebentar lagi kita latihan. Tenang aja. Taib. Yang terakhir, yang nomor 9 adalah ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif contohnya seperti Aisyah. Taib. Bu Sri, kenapa ismul ladzi la yansharif? Kenapa dia termasuk apa ini? Nama perempuan. Jadi karena dia nama perempuan, Aisyah. Marfu dengan dhammah. Mansub dengan fathah, jer dengan fathah. Jadi jer dengan nasabnya sama. Yang sama jer dengan nasab ada 4. Kalau gitu ya. Yang sama jer sama nasab ada 4. Isim mutsanna, jer sama nasab sama. Jamak mudzakkar salim, jer nasab sama. Ya, jamak mudzakkar salim sama. Jamak muannats salim, jer nasab juga sama. Sekarang yang keempat, ismul ladzi la yansharif. Cuman samanya enggak semuanya sama-sama fathah. Isim mutsanna sama-sama ya. Jamak mudzakkar salim ya. Jamak muannats salim kasroh. Ya, sama-sama kasroh. Kemudian sekarang ismul ladzi la yansharif sama-sama fathah, gitu ya. Dan ini sudah kita lewati dulu ketika kita belajar durusul lughah di pembahasan terakhir. Di pelajaran terakhir itu ya dijelaskan tentang ismul ladzi la yansharif, kemudian ismul ladzi la yansharif ketika kemasukan huruf jar harokatnya fathah. Maka dalam hadis an Aisyata, bukan an Aisyati tapi an Aisyata. Kenapa? Apakah kita katakan dia nasab? Enggak. Kita katakan dia jer, tapi tanda jernya dengan fathah. Taib ya. Nah, sudah Pak Ahmad? Aman? Belum. Taib. Kalau belum kita kasih contoh Pak. Taib. Monggo dilihat layarnya. Langsung kita lihat prakteknya di dalam Al-Quran. Kita ayat ke-8. Seperti kemarin ya. Oh, kemarin Anda nggak masuk Ustaz, nggak apa-apa seperti kemarin pokoknya. Ayat ke-8 kita wa minan nas. Oke. Wa minan nasi, Bu Ayu. An-nasi isim fi'il atau huruf? Apa tanda isimnya? Apa? Jer. Terus kasroh. Ada lagi? Alif lam. Rofa, nasab atau jer? Kata anas ini wa minan nas, marfu, mansub atau majrur? Jer. Apa tanda jernya? Tanda jernya, tanda jer.
Bedakan pertanyaan kenapa di jer dengan tanda jer. Kasroh, kenapa kok tanda jernya dengan kasroh? Jenis isimnya. Karena dia isim mufrad. Tapi ya, ini memang butuh latihan terus. Lanjut. Billahi, Pak Tio. Isim fi'il atau huruf? Isim. Ada berapa tanda? Bi, alif lam, kasroh. Marfu, mansub atau majrur? Majrur. Kenapa di majrur? Kenapa di majrur? Ada huruf jernya. Oke, apa tanda jernya? Kasroh. Kenapa kok pakai kasroh? Kenapa tanda jernya kok pakai kasroh? Kan tanda jer kan macam-macam tuh di dalam tanda-tanda jer. Ada yang tanda jer dengan kasroh, ada tanda jer dengan fathah, ada tanda jer dengan ya. Ya, nah ini kenapa kok tanda jernya pakai kasroh? Jenis isimnya mufrad. Oke. Pak Ahmad, bil yaumi wa bil yaumi, isim fi'il atau huruf? Isim. Yakin? Berapa persen yakinnya? Oh, 100. Aman ini. Baik, ada berapa tanda di situ? Ada 3 tanda apa aja? Huruf jer, bi, alif lam, kasroh. Majrur, marfu, mansub atau majrur? Kenapa majrur? Ada huruf jer. Apa tanda jernya? Kasroh. Kenapa kok pakai kasroh? Isim mufrad. Oke. Baik, Bu Sri. Isim fi'il atau huruf? Udah hilang duluan dia. Isim fi'il huruf? Isim. Ada berapa tanda? 1 atau 2? 2 ya. Taib. Marfu, mansub atau majrur? Majrur. Ya. Kenapa kok majrur? Ini belum ini. Ya, karena nggak ada huruf jernya kan? Nggak ada huruf jer kok majrur. Ini nanti ada pembahasannya. Naat namanya. Naat kemana? Naat ke sini. Karena kan kita lihat dulu pembahasan naat. Naat kan harus sama itu. Dari sisi harokatnya sama ya. Ini naat. Ya, jilid 1 sudah, tapi kan kita nggak bahas terlalu panjang lebar ya. Taib, apa tanda jernya Bu Sri? Tanda jernya, tanda jer. Kasroh. Kenapa kok pakai kasroh? Isim mufrad. Taib. Bu Lutfi. Isim fi'il atau huruf? Tanda isimnya? Bi. Marfu, mansub atau majrur? Majrur. Kenapa majrur? Ada bi. Apa tanda jernya? Kasroh. Ya. Kenapa kok pakai ya? Hah? Saya ternafas dulu. Karena musanna. Yakin? Ya, nun fathah apa jadi? Hah? Ya sing fathah sak durungin nun tamarin nun, sak durungin ya tamaria. Ya nun fathah. Itu isim musanna. Kalau ya nun kasroh? Muannas salim. Mudzakkar salim. Jadi ini musanna atau mudzakkar salim ini kok gitu? Bukan musanna ini. Rujuk jadi ini ya. Baik ya, ini jamak mudzakkar salim. Ya, mu'minina. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Bu Ajeng, isim fi'il atau huruf? Isim fi'il huruf?
Apa tanda isimnya? Alif lam. Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Anda nggak tanya kenapa mansub ya, karena belum belajar. Kalau majrur kan sudah sering, maka Anda tanya kenapa mansub gitu, nggak tanya ini. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa pakai fathah mansubnya? Isim mufrad. Taib. Pak Hardi. Ya, isim fi'il atau huruf? Isim. Tanda isimnya? Idhofah. Idhofah. Ini tanda isimnya idhofah. Anfus didhofakan kepada hum. Ya. Maka terkadang isim itu muncul tandanya pakai idhofah. Ya, idhofah. Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Kenapa kau pakai fathah? Der. Taksir. Jak sama taksir. Ya, nafsun anfus. Itu ya. Nafsun anfus. Pak Anto, yash'urun, isim fi'il atau huruf? Yash'uruna, isim fi'il atau huruf? Hah? Bukan isim. Belakangnya waw nun loh, Pak. Oke, Masya Allah. Masuk, Pak. Baik, masih Pak Anto. Fi qulubihim, Pak Anto. Isim. Ada berapa tanda? 2. Oke. Kalau kita mau perbanyak 3 ya. Apa aja Pak Anto tandanya? Jer. Idhofah. Satu lagi Pak. Kasro. Marfu, mansub atau majrur? Majrur. Kenapa kok majrur? Ada huruf jer. Apa tanda jernya? Kasro. Kasro yang mana? Yang bi atau yang him? Hah? Oh, kasro fi ini. Bi. Ingat ya, ini kan asalnya 2 ini ya. Jadi yang majrur tanda jernya itu yang di baknya, bukan yang di haknya. Kenapa kok pakai kasro, Pak? Hah? Mufrad. Oke, kata Syekh, kata penulis nggak apa-apa lah ya. Karena antara mufrad dengan jamak taksir ini masih bingungnya. Kulub ini jamak taksir. Oke. Pada fikin marobun isim fil huruf. Tandanya tanwin. Ingat ya, jangan bilang tanda isim dhammah. Nggak ada tanda isim dhammah, itu nggak ada. Tanwin tanda isimnya. Taib. Marfu, mansub, majrur? Marfu. Anda nggak tanya kenapa marfu, karena belum belajar. Ya, apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa kau pakai dhammah? Isim mufrad. Yang pakai dhammah rafanya itu, yang pakai dhammah rafanya itu ada 3. Ada 4. Yang dhammah dhahirah ya. Dhammah dhahirah ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, sama ismul ladzi la yansharif. Dhammaradun bukan ismul ladzi la yansharif. Kemudian jamak muannats salim juga bukan. Maka kemungkinan cuma 2. Kalau nggak mufrad ya taksir. Dan beliau belikan apa? Nggak masalah. Pokoknya salah satu itu benar. Baik, lanjut. Maradon, Pak Eka, isim fil huruf. Isim tandanya tanwin, marfu, mansub atau majrur? Mansub. Tandanya? Kenapa kau pakai fathah? Isim mufrad. Pak Tio, azabun, isim fil huruf. Isim. Ya, tandanya tanwin. Marfu, mansub, majrur? Marfu. Tandanya? Tandanya tanwin nggak ada Pak. Marfu tanda tanwin nggak ada. Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Kenapa marfu? Hah? Isim mufrad. Oke.
Bu Sri, alimun. Isim fil huruf. Tandanya tanwin. Marfu, mansub, majrur. Marfu, tandanya kenapa Kak dhammah? Isim mufrad. Oke ya. Dan ini adalah kemajuan dari antum. Dulu mana tahu antum itu isim fiil, gak tahu. Ini marfu, masya Allah. Baik. Karena memang hal ini butuh latihan lama, nggak bisa ini. Nggak bisa sekali pertemuan kemudian apa? Bisa nggak bisa. Sama seperti dahulu ketika kita belajar untuk membedakan mana yang isim dalam kalimat tersebut, itu kan butuh latihan. Setelah itu antum, oh ini tandanya ini. Akhirnya apa? Paham. Jadi sama, semua butuh proses. Ya. Apalagi belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Anak kemarin pas ke Gresik itu dapat faedah dari teman, pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, yang artinya kata Imam Syafi'i, tidaklah manusia itu semakin bodoh dan tidaklah manusia itu saling berselisih, melainkan dikarenakan mereka sudah meninggalkan bahasa Arab. Begitulah. Jadi sebabnya mereka itu manusia semakin bodoh, kemudian mereka sering berselisih, tidak lain karena apa? Karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Kenapa? Ya, setelah kita lihat kalamnya para ulama, ternyata memang bahasa Arab itu bahasa yang memisahkan segala macam makna yang dimaukan. Ya, walaupun dalam bahasa Indonesia misalkan dia dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab pasti dijelaskan dia ini siapa, apakah laki-laki atau perempuan. Dan orang yang belajar bahasa Arab, ya, itu orang itu akan terbimbing pemahamannya, akalnya, sehingga menjadi seseorang yang jenius. Ya, makanya dalam surat Yusuf ayat yang kedua, itu Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, agar kalian apa? Berakal, menggunakan akal kalian untuk memahami. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah untuk difahami maksudnya. Tapi bagi yang paham bahasa Arab, gitu loh. Sehingga orang yang belajar bahasa Arab, dia akan lebih paham, lebih mengerti mana yang dimaksudkan. Contoh seperti dalam hadis, ketika ada hadis tentang masalah menyembelih, sembelihan. Ketika Rasul mengatakan idza halla hilalul hijjah, apabila telah masuk bulan Dzul Hijjah dan salah seorang dari kalian akan menyembelih. Kemudian hadisnya apa? Fala yamussa sya'rahu, maka janganlah dia menyentuh rambutnya. Pakai hu di situ. Sya'rahu. Nah, hu-nya ini kembali ke mana? Wa arada ahadukum ayyudhhiya. Ya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih. Ya. Hu-nya kembali ke mana? Ada dua kemungkinan. Kembali ke hewan atau kembali ke orang. Tapi yang benar, hu-nya kembali ke mana? Ke orang. Jadi yang nggak boleh dipotong rambutnya bukan rambutnya hewan, tapi apa? Orang. Dan hadits ini juga sebagai penjelas bahwasanya yang nggak boleh potong rambut itu hanya bagi orang yang mau menyembelih. Misalkan dalam satu keluarga yang menyembelih Pak Tio punya banyak anak. Yang tidak boleh memotong rambut hanya yang mau menyembelih. Ya, misalkan Pak Tio, atas nama Pak Tio itu atas saya dan keluarga, maka Pak Tio. Karena situ apa? Wa arada ahadukum. Ya, ayyudah, ya, dan dia pingin menyembelih. Ya dia jadi yang nggak boleh memotong rambutnya. Nah, inilah penjelas yang menjelaskan bahwa bahasa Arab itu kalau kita teliti maka makna yang dimaukan sudah jelas, nggak mungkin yang lain. Ya, makanya benar kata Imam Syafi'i dalam sebagian riwayat yang lain, beliau mengatakan bahwasanya al-arabiyyatu fa'sul ulum. Bahasa Arab itu adalah kampak untuk semua ilmu-ilmu yang ada. Jadi kalau orang paham bahasa Arab, mau belajar apapun enak. Ya, mau belajar apapun enak.
Karena orang bahasa Arab itu Masya Allah. Orang yang orang yang sesat dengan bahasa Arab dia bisa membenarkan kesesatannya. Orang yang sesat nih ya, dengan bahasa Arab dia bisa membenarkan kesesatannya, tapi di atas kesesatan. Dan orang yang bahasa Arab bisa membenarkan kesesatan dan menjelaskan kesesatan orang yang sesat dengan bahasa Arabnya. Apa maksudnya? Saya pokoknya ingat. Nah, ya. Karena terkadang seperti itu. Ya, orang-orang yang paham bahasa Arab itu dia bisa mempelintir ayat dimaukan sesuai dengan yang dia maukan. Sudah? Lah, orang yang ngerti bahasa Arab dan dia di atas kebenaran bisa membalikkan pelintiran tadi kepada jalan yang benar. Gitu ya. Intinya belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Dan memang anak akui belajar bahasa Arab itu memang agak menantang. Ini ya. Menantang memang dia, Masya Allah. Ya, menantang dia. Apalagi bagi para pejuang nafkah ini, Masya Allah. Lebih menantang lagi, Masya Allah ya. Sekarang baru paham, oh marfu begini, mansub begini, ya pulang minta belikan LPG lupa sudah. Itu Masya Allah. Itu Masya Allah, Masya Allah. Baik, lanjut, dikit lagi. Contoh lagi, Bu Ajeng. Nah, pilihkan ini, pilih sekarang. Nah, Bu Ajeng ini. Sudah, Bu Ajeng? Isim fi'il huruf? Isim. Marfu, mansub atau majrur? Wah, marfu'nya ini ragu ini. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Wow, kenapa kau pakai wow? Jamak mudzakkar salim. Oke. Anda pilih-pilihkan ini, nggak urut nih sekarang. Oke. Bu Ayu, isim fi'il huruf. Apa tanda isimnya? Cer? Yang ini. Alif lam. Marfu, mansub atau majrur? Marfu, oke. Tanda rafa'nya? Pakai apa? Pakai dhamma. Ya, tanda rafa'nya pakai dhamma. Kenapa kok pakai dhamma? Karena sufaha ini apa? Jamak taksir. Sufaha itu jamak taksir. Oke. Lagi. Bu Sri, ini. Tanda isimnya? Cer. Kasro. Mudhaf, mudhaf ilaih. Ahsan. Taib. Kemudian marfu, mansub atau majrur? Kenapa majrur? Ada ila. Tanda jernya? Kasro. Kenapa kau pakai kasro? Jamak taksir. Syayatin, jamak taksir dari syaitan. Ya, jamak taksir dari syaitan. Insyaallah. Baik, hal min soal ada yang ditanyakan? Monggo. Pakai itu mic-nya tadi. Biar kedengaran. Oh, Masya Allah. Coba sekali lagi pertanyaannya diulangi biar yang dengar juga nggak bulat juga nih. Gimana? Oke.
letak marfu'nya, mansubnya, majrurnya ya. Oke, jadi gini. Pertama yang butuh kita ketahui ya, kalau kita bahas masalah ini kan marfu', mansub, majrur ya. Ini kan pembahasan tentang i'rab ya. Kalau i'rab itu pembahasan tentang ilmu nahwu ya. Sudah? Tentang ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu itu membahas tentang harokatul akhir. Harokat akhir. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang harokat akhir dari suatu kata. Jadi sebenarnya Bu Ayu, ya sebenarnya ya untuk marfu, mansub atau majrur semua adalah untuk harokat akhir. Sudah? Hanya saja terkadang memang ada suatu kata yang seperti ini. Contohnya suatu kata tadi seperti ini. Contohnya kita buat begini ya. Ja'a ustadzun. Baik, Bu Ayu, ja'a ustadzun. Yang isim yang mana Bu Ayu? Yang ustadzun. Taunya isim dari mana? Taunya isim dari tanwin. Oke. Tanwin mana nih? Tanwin yang ada di huruf akhir ini kan ya? Sudah? Nah, jadi i'rab itu sebenarnya tadi harokat akhir ini masuk di situ dalamnya marfu. Apalagi mansub. Apalagi majrur. Itu semuanya adalah posisinya di akhir di akhir kata. Cuman tadi anak katakan ada kalanya akhir katanya seperti ini, ada kalanya seperti ini. Ini dia nih. Contoh lagi, satu lagi. Ja'a ustadzuhum. Ja'a ustadzuhum. Baik, sekarang pertanyaan saya, ustadzuhum di sini isim bukan? Isim. Tandanya apa di sini isimnya? Idhofah. Sekarang marfu, mansub atau majrur? Marfu. Mana tanda rafanya? Dhammah yang di mana? Sama-sama di dalnya. Ya, sama-sama di dal. Cuman karena ada humnya ini, koyok-koyok. Seakan-akan dia berubah di tengah. Maka kalau begitu, intinya untuk mengetahui ini kita harus tahu dulu asal apa? Katanya dulu. Ini jadi Bu Ayu. Kita harus tahu asal katanya dulu. Apakah asal katanya ustadun atau ustadzuhum? Lah pada contoh ini asal katanya ustad, sedangkan humnya tambahan. Sehingga kalau kita paham ini asal katanya mana, kita tahu marfu, mansub itu tetap berada di akhir. Tetap berada di akhir apa? Akhir kata dari kata tersebut. Seperti pada contoh ini, ustadzun tetap pada dalnya. Cuman ketambahan humnya, jadi seakan-akan dia berubah di mana? Di tengah. Ini yang dimaksudkan Bu Ayu? Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus ini. Jadi poinnya di sini nih. Harus tahu asal kalimat tersebut yang mana dia. Apakah satu saja atau dua bagian. Gitu ya. Dan insya Allah nanti Bu Ayu, ini pertanyaan dari Bu Ayu, pertanyaan yang wajar. Bukan pertanyaan karena nggak paham, bukan. Karena memang masih baru masuk. Ya, jadi seakan-akan apa? Masih ngeliyeng. Bukan masih ngeliyeng, pancen ngeliyeng nih. Ya. Jadi insya Allah sambil berlalu nanti Bu Ayu kita akan latihan terus, nanti akan terbiasa. Biasa orang naik mobil pertama kali nggak pernah naik bus misalkan ya, mabuk biasa.
Tapi kalau sudah sering, ya bukan muntah, sudah terbiasa insya Allah. Seperti itu. Nggih Pak Tio. Misalkan ini kalau kita hafal Ustaz, kita hafal karena katanya kita kenal. Kalau misalnya kita ketemu kata baru, kalau saya memahaminya misalkan cara nyarinya, kalau ini pokoknya Tambahan. Apa ada kata lain nggak misalkan mufrad yang belakangnya gitu nggak ada? Saya bisa pahami seperti itu. Bisa, cukup segitu cukup Anda. Jadi kan kita nggak tahu asalnya ya. Oh ada belakangnya berarti kata sebelumnya ini yang betul. Bisa seperti itu. Kata dasarnya ada yang sampai enggak pernah. Hum itu tambahan. Hum itu kan istilahnya kata ganti ya, kata ganti. Jadi sebenarnya cuma tambahan. Ya, tambahan saja. Jadi seperti yang dikatakan Pak Tio bisa katakan jadi kata dasarnya sebelumnya. Oke, nggak masalah. Jadi kadang gini, ini yang butuh anak kasih garis bawah. Jadi terkadang orang itu untuk memahami suatu pelajaran itu nggak mesti sama dengan satu metode yang disampaikan guru. Semua memahami sesuai dengan yang mudah bagi antum, tapi tujuannya sama gitu. Tujuannya sama. Sedangnya, misalkan anak harus begini, antum belum tentu bisa sama seperti saya. Ya, mana yang paling mudah bagi antum untuk apa? Mengingatnya. Ya, paling mudah untuk mengingatnya pakai yang itu. Karena terkadang orang menghafal dia, ada yang menghafalnya modelnya dia itu buku itu dipegang terus nggak lepas-lepas. Ada juga terkadang orang itu menghafal modelnya cuman mendengarkan. Sudah nih. Dan orang mendengarkan juga melihat itu bermacam-macam juga itu tingkatannya. Ada ulama itu dia sekali lihat langsung hafal. Ya, sekali lihat hafal. Bahkan dulu ketika mereka menghafal itu ceritakan itu nggak bisa langsung buka satu lembar begitu, nggak bisa. Kalau menghafal yang di atas, yang bagian bawah ditutupi. Kenapa? Karena kalau mereka lihat langsung masuk sekaligus semua itu. Langsung masuk semua. Ya. Nah, kalau kita nggak masuk. Ada lagi yang model mereka Pak, menghafal juga begitu. Mereka kalau ke pasar, kupingnya ditutup. Ditutup kupingnya. Kenapa? Karena kalau mereka buka, apa yang diobrolkan di pasar masuk semua. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang modelnya seperti itu. Jadi terkadang misalkan antum, ya belajar seperti ini, terkadang sekali majelis duduk langsung paham. Ada kalanya nggak bisa paham, harus diputar berkali-kali dulu baru paham. Maka pakai caranya antum. Mana yang memudahkan bagi antum? Ya, misalkan antum jadikan audio aja, antum dengarkan secara audio, pakai audio aja nggak apa-apa. Ya, mana yang paling mudah, begitu ya, yang paling mudah. Yang terpenting itu apa? Satu, harus sering-sering didengar. Karena pelajaran nahwu itu dari awal sampai akhir itu tetap lanjut itu. Ya tetap nyambung. Apa itu isim, apa itu fiil, kemudian tandanya isim itu semua bakal ditanya terus sampai akhir. Ya, sampai akhir. Nggak bakal ditanya lagi nanti kalau sudah masuk kuburan. Karena pertanyaannya beda. Ya, pertanyaannya beda. Karena termasuk syubhat yang dilancarkan atau syubhat yang keluar dari lisan-lisannya orang. Nggak mau belajar bahasa Arab itu katanya Pak, ini nggak bakal ditanya di kuburan. Gitu. Nggak bakal ditanya di kuburan. Tapi ya, Anda digitukan kan nggak ditanya Ustaz di kuburan. Iya, tapi sekarang Anda tanya itu. Nggak di kuburan sekarang Anda tanya itu. Masya Allah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Nggih. Maksur sama mangkus. Nggih. Itu kan untuk membedakannya tadi masuk atau masuk kan ada muqaddarah. Nah itu untuk tahunya tuh kan harus tahu kalimat. Jadi gini. Nah, jadi pertanyaannya Pak Ahmad ini kan di sana ada i'rab muqaddarah ya. Terus mengetahui ini marfu, ini mansub, ini majrur itu bagaimana? Secara gampang kan seperti itu. Baik. Untuk saat ini yang butuh Anda garis bawahi dari pertanyaan Pak Ahmad tadi, untuk saat ini maunya beliau kita itu paling kenal dulu. Adapun kapan dia marfu, kapan masuk, insya Allah menyusul. Paling nggak kita kenal dulu. Oh, ini isim manqus itu kalau rafa begini,
kalau nasab begini. Nanti ke depannya itu baru akan praktekkan. Ya untuk saat ini, ya pokoknya antum tahu, oh ini rofa, ini mansub tandanya ini, marfu, majrur tandanya ini. Itu dulu cukup insya Allah. Ya, adapun ciri kalau dia marfu bagaimana Ustaz? Itu nanti masuk pembahasan setelahnya. Kapan isim itu harus dibaca marfu, kapan isim itu harus dibaca mansub, dan kapan isim itu harus dibaca majrur. Insya Allah ada pertanyaan. Ya, walaupun kemarin beliau memberikan gambaran secara ringkas, isim itu dibaca marfu kalau dia menjadi subjek. Ya, subjek atau subjek. Kalau mansub ketika dia menjadi objek. Jadi dalam kalimat kalau seandainya dia sebagai subjeknya maka marfu. Seperti contoh tadi, Ja'a Musa. Telah datang Musa. Siapa subjeknya? Musa. Maka dia marfu. Atau mungkin yang kedua dia mansub kapan? Tatkala dia menjadi objek. Saya melihat Musa. Siapa yang dilihat? Mansub dia. Kapan majrur? Oh ini gampang kalau majrur. Ada huruf jar. Gitu dulu. Ya, itu gampangan dari beliau seperti itu. Adapun tempat-tempatnya banyak. Ya, kalau boleh anda sepil, yang marfu itu nanti ada 7 tempat, yang mansub lebih daripada 7. Ya, yang majrur itu kalau nggak 2, 3. Ya, kalau nggak 2, 3 aja. Insya Allah. Ada lagi pada Fikin? Monggo. Tentang kaidah subjek harus marfu, objek harus mansub, itu sudah harga mati. Oh, itu NKRI, Pak. Iya, betul. Harga mati itu sudah nggak mungkin berubah itu. Jadi nggak ada misal subjek dia mansub. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Subjek pasti marfu. Ya, cuman subjek nanti dalam bahasa Arab itu ada 2 ya. Bisa jadi dia pelaku, bisa jadi mubtada. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab bisa jadi pelaku, bisa jadi mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pelaku. Ya, kalau dalam bahasa Arab bisa jadi dia pelaku, bisa jadi dia mubtada insyaallah. Begitu. Oh, rame hari ini pertanyaan ya. Nggak nyong Pak. Apa Pak Anto? Masuk. Jadi pembahasan dari awal tentang ausolog ini ada pembahasan tentang adat maksud. Adat madud Pak. Ya, angka mas. Apa ini nggak berlaku seperti sana Bilangan. Taib. Jadi sebenarnya kalau adat ma'dud itu nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, cuman kalau pembahasan bilangan mufrad, mutsanna, jama' itu bukan masuk pembahasan adat ma'dud. Kalau adat ma'dud itu khusus memang membahas tentang angka. Bukan jumlah ya, membahas angka. Angka 1, angka 2, angka 3 gitu. Dan ada cuman pembahasannya itu dalam ilmu nahwu itu pembahasan yang paling amazing. Ya, lebih susah daripada marfu mansub itu. Yang membuat susah apa? Bentuknya nanti. Makanya kalau untuk muyasar ini beliau tidak menyebutkan, hampir bisa dikatakan cuma sambil lalu gitu aja. Ya. Dan nanti juga mumpung Anda ingat ini, dalam pembahasan ini nahwu ini atau muyasar ini, kalau menurut Anda pembahasannya masih belum cukup untuk antum ketahui saat ini, Anda skip. Walaupun sudah praktis ya. Tapi praktis ini kan menurut beliau. Jadi praktis ini menurut beliau sudah praktis nih. Tapi kalau kita lihat kepada yang diajarkan belum tentu praktis pada waktu itu. Gitu ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa pembahasan Anda bilang, "Oh, ini skip dulu." Nggak usah. Nanti kalau mungkin sudah mateng kita balik lagi nggak masalah. Nanti ada beberapa pembahasan. Seperti nanti yang akan saya skip insya Allah ya adalah pembahasan tentang ismul ladzi la yansharif. Itu Anda skip. Kan di situ beliau bahas panjang lebar ismul ladzi la yansharif. Jadi nanti Anda skip dulu, kita lewati dulu. Nanti kalau kita sudah paham, udah matang, udah kokoh ilmu nahunya, kita balik lagi nggak apa-apa. Ya, kita balik lagi nggak apa-apa. Karena ada sebagian kitab itu memang di skip, disebutkan di paling akhir. Karena kalau disebutkan sekarang, ngeluh. Karena pembahasan ismul ladzi la yansharif kan nggak standar. Standarnya kan harusnya bisa ditanwin. Dia kok nggak bisa nggak bisa tanwin. Lah yang nggak standarnya yang susah. Ya, jadi diakhirkan nanti. Kita skip, kita tinggalkan dulu, kita bahas yang lain insya Allah. Walaupun muyassar. Ya.
Karena memang beda. Seperti dulu, anak pas belajar apa itu? Kitab Nahu, tebel sini Pak. Kitab Nahunya itu tebel. Ya, tebel. Ya nih, 3 tumpuk begini nih. Buku ini 3 tumpuk begini. Nah, segini Nahunya. Pandelnya. Di dalam mukaddimahnya si penulis mengatakan ini adalah kitab yang mukhtasar. Ini kitab yang ringkas, saya tulis untuk pemula katanya. Wah, Masya Allah. Di situ kita mulai paham. Ternyata pemula zaman dahulu dengan pemula zaman sekarang apa? Beda kemampuannya. Gitu ya, berbeda. Itu kita rasa wah Masya Allah pemula. Dan beliau ringkas saya segini tebelnya gitu. Ya, semakin tahun orang semakin apa? Terus kemampuannya, dayanya itu semakin berkurang. Maka kita sebagai pelajar dan pengajar harus dibagi-bagi lagi. Dan nggak semua yang anak ketahui anak sampaikan semua kan ke antum. Kecuali antum sudah siap mateng, antum misal kita pengen nahu lanjutan, oke kita tambah nahu lanjutan, baru anak Pak lebarkan sayap di sana, oke. Tapi untuk saat ini fokus di kitab itu aja, gitu ya. Wah, ini jamnya sudah nih, nggak cukup untuk setoran ini, jadi setorannya kita tunda lagi ya. Yang Bapak kemarin Pak Anto belum ya? Pak Anto, Bapak Tio, oke, insya Allah. Ya? Oh iya, boleh. Jadi yang belum setoran sorofnya bisa nanti via apa namanya ini? WhatsApp aja ya. Via WhatsApp biar anak dengarkan. Nggak usah contoh cuman fa'alanya. Wazannya semua bentuk full. Ya, bentuk full. Kalau yang kurang bilang ya, bisa chat. Saat anak kurang nih, saat butuh tambah boleh. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahannya, hidayahnya agar kita bisa selalu dimudahkan memahami pelajaran kita dari bahasa Arab ini. Aku luma tasmaun wa astaghfirullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.